Sungai merupakan salah satu aset yang bisa kita manfaatkan secara optimal dengan memeliharanya. Sungai sudah tersedia, tinggal bagaimana kita sebagai pihak pengguna manfaat sungai untuk memelihara sungai. Di era globalisasi ini, beberapa permasalahan sering terjadi. Banjir dan longsor adalah salah satunya. Hal ini terjadi karena kurangnya daerah resapan, terjadi penyempitan sungai dan permukiman yang berdiri di sempadan sungai. Maka dari itu dibutuhkan upaya restorasi sungai, mengembalikan keadaan sungai yang alami, dan mengembalikan siklus hidrolis di alam untuk kembali normal. Di sini kita akan menjelaskan beberapa upaya restorasi sungai yang bisa mengurangi beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan sungai kita. Yang pertama, sempadan sungai yang ditumbuhi flora. Mengembalikan kondisi sempadan sungai secara alami akan memberikan dampak yang signifikan bagi sungai. Yang pertama, mengurangi erosi pada sempadan sungai. Aliran sungai yang relatif cepat dapat mengikis sempadan. Yang kedua, tumbuhan di sempadan dapat memperlambat laju aliran sungai. Melambatnya aliran sungai akan memberikan kesempatan air untuk meresap di bagian hulu sungai. Yang ketiga, menanggulangi longsor. Akar tumbuhan memberikan stabilitas pada tanah di sempadan dan mencegah terjadinya longsor. Selanjutnya, banyaknya ikan yang hidup di sungai. Sempadan yang ditumbuhi flora akan memberikan pangan bagi ikan yang hidup di sungai. Batuan-batuan yang ada di sana memberikan habitat bagi ikan di sungai. Ikan bisa menjadi pemenuhan ketahanan protein bagi masyarakat sekitar sungai. Yang ketiga, tempat pariwisata. Tempat pariwisata yang dibuat diusahakan menjaga kondisi sungai. Hal ini bisa menjadi peningkatan bidang ekonomi bagi warga sekitar. Yang keempat, hutan sebagai catchment area. Hutan di area bantaran sungai harus dibiarkan sebagaimana mestinya. Saat curah hujan tinggi, hutan menjadi catchment area untuk air dan mencegah terjadinya banjir. Kelima, kawasan permukiman minimal berjarak 50 meter dari sempadan sungai. Jarak ini diperlukan saat curah hujan yang tinggi dan air meluap dari sungai, mencegah permukiman terkena banjir dan mencegah terjadinya domestic waste masuk ke sungai. Di daerah 50 meter ini juga harus dilakukan reboisasi untuk menambahkan daerah resapan air. Yang keenam, sedimen dibiarkan mengalir dari hulu ke hilir. Hujan secara alami memiliki kemampuan untuk membawa sedimen ke hilir. Yang ketujuh, sabodam sebaiknya dihindari. Sabodam atau biasa disebut penahan sedimen ini sebaiknya dihindari karena akan menahan sedimen di bagian hulu. Membersihkan sedimen di hulu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang besar bisa dimanfaatkan untuk memindahkan permukiman warga yang terlalu dekat dengan sungai dan meninggikan jembatan. 8. Sungai dibiarkan berkelok-kelok secara alami. Sungai yang diluruskan memiliki beberapa permasalahan, yaitu air akan cepat mengalir. Karena kecepatan aliran yang tinggi akan menyebabkan erosi di sepanjang sungai. Erosi juga bisa terjadi pada pilar-pilar jembatan dan bisa mengakibatkan roboh. Hal ini juga mengakibatkan banjir di area hilir dan banyak menimbulkan kerusakan. Kesembilan, pembuatan ekodrainase. Kolam retensi, danau, telaga, dan embung. Pemanfaatan air di bagian hilir bisa menggunakan beberapa media. Hal ini bertujuan saat musim kemarau tiba, ketersediaan air masih mencukupi. Kesepuluh, pemanen air hujan. Air hujan yang masih sering diabaikan dan masih belum dimanfaatkan bisa menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan air saat musim kemarau tiba.